Kalau gereja tidak bisa menjelaskan tujuan hidup seseorang, maka gereja itu kehilangan keasinannya. Dengan apa diasinkan? Kalau garam itu sudah nggak asin, ya dilempar ke tanah. Kami datang memuji, kami datang untuk menyembah, dan kami rindu seperti Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Kami selalu tiba untuk melayani dengan hati hamba. Let your will be done, biar kehendak-Mu yang jalan, kehendak-Mu yang jadi. Beri kami hati ya Tuhan, seperti seorang pelayan yang melayani di kaki Yesus. Tapi kami butuh instruksi-Mu. Kami mau duduk diam seperti Maria, dengar-dengaran dengan hati Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai kendaraannya, sembunyikan di balik salib-Mu senantiasa. Beri kami hati seperti hati Yesus, hati seorang hamba. Dan kami menemukan kemenangan kami yang terbesar ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah menyediakan kemenangan yang gilang gemilang di tahun kemenangan ini. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum duduk, coba sapa kanan kiri. Melayani itu gak tentu harus cuci kaki, tapi melayani itu bisa dengan ramah kepada orang di kiri kanannya. Katakan God bless you ya. Halo, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai ayat 23. Kali ini saya tidak akan provide poin-poinnya, saya tidak rangkumkan. Jemaat sudah dewasa, bisa catat sendiri rema-rema yang diterima. Nanti saya bacakan ayat per ayat, saya berhenti di mana. Kalau diterangi Roh Kudus, saya jelaskan di situ. Nanti catat sendiri ya, yang penting dengarkan. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efratah, dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syamah. Sedikit background tentang Daud, dari situ seorang yang ngerti psikologi manusia, gak perlu orang yang terlalu pandai, sindrom ini ada pada si bungsu kalau anak papa mama lebih dari 5. Makanya mau punya banyak anak itu boleh Bapak Ibu, tapi komitmenlah untuk mendidik mereka masing-masing, tidak boleh tidak boleh ada anak yang menjadi pupuk bawang. Mau anak 1, jangan dimanja, diistimewakan. Anak 2, 3, 5, 7, 8. Oh McDonald had a farm, iya yo. Tetap masing-masing anak harus Anda perhatikan. Tapi apa boleh buat? Papa Daud sudah tua. Baca lagi ayat 12, Daud adalah anak seorang dari Efratah. Efratah bukan kota besar. Bethlehem Efratah namanya. Ada disinggung di kitab Mika. Ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus dilahirkan. Bahwa Bethlehem Efratah suatu hari akan menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus, keturunan Daud. Dari Efratah, jadi kota kecil ya, coba bayangkan ini kota kecil, jadi bukan kebudayaan yang maju. Daud adalah anak kampung, anak seorang dari Efratah, dari Bethlehem Yehuda, di provinsi Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki, ini papanya Daud, punya 8 anak cowok, belum terhitung anak ceweknya. Jadi beberapa orang-orang tokoh-tokoh Alkitab itu, misalnya Yoab, siapa-siapa, kemenakan Daud, itu bisa jadi dari saudara-saudara perempuannya. Jadi anaknya Isai itu banyak. Yang dicatat di sini 8 laki-laki. Nah, Daud itu si bungsu, anak ke-8. Jadi udah gak perlu lagi investigasi, si Daud pasti kurang kasih. Udah gitu aja. Sindrom ini ada pada orang-orang Kristen, sekalipun dia lahir baru, kalau hatinya gak pernah pulih, dia akan terus terpancing untuk pembuktian diri. Nah kita gak boleh masuk di dalam pelayanan, dan juga tidak akan baik kita masuk dalam pekerjaan dengan motivasi yang salah untuk membuktikan diri. Itulah sebabnya orang-orang di dalam dunia dagang kalau mereka sukses, tapi kalau hatinya yatim piatu, hatinya seolah-olah tidak ada orang tua padahal orang tuanya lengkap. Dia merasa kurang kasih, kurang perhatian, kurang pujian,
nanti waktu dia berhasil alias kaya, muncullah yang namanya sindrom OKB orang kaya baru. Dalam pelayanan juga sama. Ada anak-anak Tuhan yang hatinya ada lubangnya, bolong besar. Sehingga pelayanan dijadikan ajang pembuktian. Lalu dijadikan tempat teritorial. Lalu bersaing gereja dengan gereja, orang Kristen dengan sama orang Kristen. Dalam satu gereja aja bisa terjadi persaingan inside the church. Kita pelajari sesuatu di sini, ini adalah jurang tak bertumpu. Kalau tidak pernah ditutup dengan anugerah, dia terbuka terenganga, kemudian hari muncullah yang namanya komplikasi-komplikasi hubungan. Nah nanti masuk dalam pernikahan, dengan psikologi yang demikian, jiwanya itu nggak pernah pulih sekalipun rohnya sudah diselamatkan. Dia nggak pernah konfrontasi lubang-lubang hatinya. Nanti dalam pernikahan, pasangannya terus disuruh memberi dia rasa aman. Kamu harus kasih aku rasa aman. Kamu harus buat aku happy. Kamu harus puaskan aku. Sehingga kelihatannya sepertinya dia berkata I love you, padahal bukan. I use you lebih tepatnya. Aku memakai atau memanfaatkanmu. I don't love you. In my relationship to you, dalam hubunganku dengan kamu, dalam hubungan kita, dalam hubungan kami lah, dalam hubungan kita gitu. Kalau Anda ngomong sama pasangannya, orang yang demikian, aku subjeknya, kamu objeknya. Kamu harus puaskan saya. Nanti muncul dalam berpacaran yang namanya hubungan yang posesif. Sampai kamu tidak cinta sama aku, berikan yang aku mau, aku tidak ke gereja. Aku tidak ikut Tuhanmu. Sekali-kali orang begitu mesti dijawab begini, ya udah terserah. Karena sana mau ke surga, mau ke neraka juga gak bisa ikut saya. Setiap orang punya pilihan. Ada juga akan mengancam, kamu putuskan aku bunuh diri. Waduh, lebih baik dia mati sendiri sih. Kalau Anda punya anak digituin sama pacarnya, Anda harus backup anak Anda, lindungi. Kalau orang itu ancam-ancam apakah sungguhan atau tidak, semoga tidak ya. Lebih baik dia mati sendiri daripada bawa anakku. Paham ya, dalam hubungan itu ada banyak komplikasi karena sebenarnya masalah tidak terletak jauh-jauh, yaitu berada di hati orang itu. Sumber permasalahan kadang-kadang di dalam diri kita, bukan di dalam diri orang lain. Karena yang salah bukan gerejanya, yang salah bukan pekerjaannya, bukan bosnya, bukan rekan kerjanya. Rekan kerjaku semuanya toksik ya. Dunia ini kan sejak Adam dan Hawa semuanya toksik. Tapi kita aman gak di hati? Nah saya ingin menunjukkan pada Anda kalau obatnya itu untuk kita sembuh dari gini itu, percaya gak? Melayani. Hah? Bukannya harus pulih 100% baru boleh pelayanan? Loh salah, kalau ada, maksudnya benar kalau ada skandal ya harus dibereskan. Gak bisa orang masih larikan uang orang lain lalu habis itu, dan sengaja maksudnya, dan dia menipu, lalu habis itu bisa ministry. Saya rasa kalau sampai kita tahu ya harus kita tindak lanjut, harus kita disiplin. Kalau ada orang amoralita ya kan, dia ada skandal seksual lalu habis itu mau berada di atas mimbar sini pelayanan firman kayak atau pujian atau whatever ya. Kalau gereja tahu tidak berbuat sesuatu ya salah kita. Itu, semua itu ada jalannya, jalan pertobatan lalu dipulihkan. Tetapi kita nggak perlu sempurna baru kita itu bisa pelayanan. Justru pelayanan itu akan menyempurnakan kita. Ministry itu akan membuat kita makin sempurna, makin indah. Salah kalau kita pikir kita harus sempurna dulu, baru kita bisa melayani. Nggak bisa, karena pelayanan itu menyembuhkan. Ministry heals, you know. Ministry heals. Kalau ada seorang predator seksual, kasih pelayanan, malah justru dapat akses ke semua, itu bukan ministry heals, itu ministry kecolongan. Karena orangnya gak mau bertobat. Tapi jangan cari orang yang sudah sempurna, siap dipakai oleh Tuhan. Gak ada orang kayak gitu itu. Sambil dia melayani, dikit demi dikit, tiap hari, tiap sifat, dia akan diubahkan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, kita akan semakin disempurnakan. Jangan tunggu Anda beres semua. Baru setelah itu Anda bisa melayani. Karena salah satu fungsi ministry adalah to heal the minister. Untuk menyembuhkan yang melayani. Paham ya Bapak Ibu Saudara, semoga Anda dapat hikmat untuk bisa membedakan. Nah saya tunjukkan pada Anda bahwa Daud ini adalah anak yang kurang kasih, kurang perhatian. Tapi karena dia itu tepat tempatnya, dia menempatkan diri pada spirit ministry dan dia selalu mengadopsi hati hamba.
tidak dapat kesempatan tuh si setan untuk membuat Daud salah. Kita lihat ayat yang ke-13. Ya, ayat 12 dulu. Isai mempunyai 8 anak laki-laki, 12b. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Satu anaknya 8. Lalu papanya udah tua. Manggilnya ayah tapi usianya seperti grandpa. Udah jauh gitu loh. Udah gak ngikuti zaman. Itu anaknya nyanyi apa tuh. Si papanya apa tuh? Ya, kita gak fanatik, cuman hati-hati ya anak didengarkan apa. Karena lirik-liriknya itu kurang bagus kan. Jadi kita gak usah ikut-ikutan. Tapi kalau orang tua sama anaknya itu terpaut jauh, makanya itu saya kasih saran praktis juga, anak-anak muda di sini, kecuali kalau memang belum ketemu jodohnya, please jangan terlalu cerewet. Kalau memang sudah ada, tunggu nanti, pacaran itu forever. 7-8 tahun terus ditangguhkan. Kenapa? Aku mau punya rumah dulu, aku harus punya uang segini dulu, aku harus punya kerjaanku harus sudah ada cabangnya beberapa. Aku mau ini itu, keburu tua situ. Nanti anaknya lahir mau umur berapa sana? Bicara tanggal nikah aja belum juga. Tunggu semua perfect dulu, then I will marry you. Kalau seperti itu nanti terpaut jauh sama anaknya, terlalu jauh. Itu pasti nanti susah ngikuti. Ini Isai sudah terlalu tua, lanjut usia. Dan dia punya 8 anak laki-laki lagi. Lalu kita lihat ketiga kokonya Daud, kakak tertua nomor 2, nomor 3, Lausan. Kira-kira mereka kerja apa? Karena mereka anak dusun, jadi mereka semua urbanisasi. Mereka maunya semua pergi ke kota dan mempertaruhkan nasib. Cari semua kakak-kakak Daud itu sebenarnya menurut saya secara standar dunia very smart. Dia gambling di kota besar, bukan berjudi maksudnya, mempertaruhkan nasib, berjuang untuk jadi orang sukses. Papanya memang orang sukses, tapi orang sukses di desa, punya peternakan segala. Bethlehem Efrata itu bukan kota kaya, tapi dia pergi ke ibu kota di mana ada Saul dan dia merintis karir yang paling basah, yang paling menjanjikan. Zaman itu ya di politik atau di tentara. Dan mereka semuanya melayani Saul. Coba lihat ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Karir mereka pasti menanjak. Baretnya pasti berwarna hijau, merah. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah kakak tertua Daud namanya Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Tapi Daud ayat 14 punya tujuan hidup yang berbeda. Approach-nya, metode yang dia gunakan juga gak sama. Dia tidak mau ikut-ikutan. Daud tahu bahwa jalan menuju ke atas itu ke bawah, yaitu di kaki Tuhan. Daud ini sekalipun dia anak bungsu, pasti kurang kasih, kurang perhatian. Orang kayak gini tuh bahaya. Pasti terpancing pembuktian. Pasti dia ingin supaya mau kaya untuk tunjukkan. Pasti flexing suatu hari. Kalau dia di dalam ministry, pasti gaya dia. Kalau pelayanannya diurapi. Pasti merasa lebih superior dari yang lainnya jikalau pelayanannya besar. Tapi Daud yang bungsu ini beda. Coba lihat ayat 14. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul ayat 14. Tetapi ayat 15, Daud selalu pulang. Katakan Daud selalu pulang. Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud tahu tempat itu membuat dia sembuh. Tempat itu membuat dia dekat sama Tuhan. Tempat itu menjaga hatinya supaya jangan salah. Dan tempat itu akan menempatkan dia pada poros kehendak Allah. Kakak-kakaknya semua kerja di militer, baret hijau, baret ungu, baret merah. Daud menempuh jalur yang berbeda, dia seorang worshiper. Di ayat yang kita baca dari ayat 14-15 itu konteksnya, Daud sudah bolak-balik istana, sedang kakak-kakaknya hanya di stasiun, kakak-kakaknya hanyalah menduduki barak tentara. Daud cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Daud ini kerjanya di istana, kalau Anda lihat pasal sebelumnya tidak usah dibuka. Saul itu terganggu, dia ngalami masalah psikis menurut orang, tapi mata orang-orang beriman tahu bahwa dia diganggu roh jahat. Dia minta sama pegawai-pegawainya, carikan aku musisi. Gak usah band,
Carikan saya seorang solois yang bisa buat aku rasa tenang. Lalu mereka berkata ada satu anak muda itu gagah perkasa. Tapi sekalipun dia itu orang yang bisa juga berperang, jangan direkrut di tentara. Orang itu diurapi puji-pujiannya. Dia pemain harpa. Dan Daud keluar masuk istana dipanggil setiap kali Saul diganggu roh jahat. Dia cereng-cereng, dia nyanyi. Dan Saul merasa nyaman. Dan Alkitab menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, bahwa roh jahat itu undur ketika Daud nyanyi. Jadi kakak-kakaknya gak tahu ada iri gak ya? Kami itu banting tulang mati-matian, naiknya itu pelan-pelan. Naiknya itu meter-meter. Kamu belum apa-apa, cuman menyembah langsung naiknya itu kilometer. Top-topnya kami hanya sampai barak tentara. Taruhlah markas besar lah mabesnya. Kamu jereng sekali langsung berakhir di istana. Jalurmu beda. You see, berapa waktu yang lalu kan saya khotbah yang di streaming di sini juga sebelum Breakfast with God. Saya ajarkan kuasa pujian. Jangan kau anggap remeh, hai pengusaha. Berlutut di dalam ruang doamu atau di dalam gereja memuji dan menyembah Tuhan. Itu membuat jalurmu jadi beda. Saya tidak berkata kalau kita boleh manipulasi, kita memuji menyembah itu demi dapat sesuatu dari Tuhan yang kita sembah, bukan. Tapi kalau kita tulus dan sungguh-sungguh, Alkitab menjelaskan bahwa jalurmu beda. Jalurmu beda. Jangan diremehkan kuasa pujian. Dulu waktu saya baru sekolah teologi ya, waktu saya pelayanan di gereja kecil di Kanada, berapa om tante di sana itu susah, khususnya para om semuanya. Mereka berkata, biarin lah yang tante-tante, biarkan. Dia ngomong gini sama saya, ada satu om ngomong sama saya, biarkan tante, istrinya yang doa. Om ini banting tulang, kerja aja. Loh om, itu gak konflik loh. Saya ngomong gitu, padahal saya lahir baru. Itu gak konflik. Ya kamu kan masih anak muda, belum tahu susahnya kerja. Wah kalau sudah digituin kan sudah dimentahin. Kita harus bisa menerima nasihat dari siapapun, dari mulut keledai pun. Dari mulut anak muda, sekalipun gak pengalaman. Kalau yang dikatakan benar dan sesuai firman, terimalah. Tapi om itu gak mau, enggak lah. Dia bilang kata gini, time is money, dia bercanda, time is money. Let me tell you, saya tentunya gak akan sebut orang itu siapa, atau Anda gak kenal. Today he has no money. Today he has no money. If you think time is money, kalau kita kira waktu adalah uang, dan satu-satunya alasan kenapa kita gunakan waktu adalah demi cari uang, jangan kaget kalau uanglah yang akan lari dari hidupmu dulu. Jangan cari kerajaan sorga dan kebenarannya, segala sesuatu dikurangi daripadamu. Lawan kata dari firman itu. Saya selalu ingatkan tentang Jepang. Banyak orang pergi ke sana sekarang yen murah, di jalan-jalan. You see, orang Jepang itu kerjanya mati-matian, jam 11 itu masih nyala itu perkantoran. Dan mereka nyala itu bukan hanya lampunya dinyalakan supaya nggak kemalingan, bukan. Orang-orang di dalam masih jas-jasan, 11 malam. My question is, where is the money? Orang Jepang tidak menyembah apa-apa. Kalau segala sesuatu kau sembah secara superstisius, berarti tidak ada Tuhannya. Kasihan lu menurut saya Jepang. Boleh dikatakan Jepang adalah negara yang sangat ateis. Tapi punya superstisi-superstisi. Sehingga banyak ghost-nya dan ghost story. Ada banyak seolah-olah di situ tuh cerita hantu. Gak ada Tuhan. Where is the money? Mana uangnya? Makmurkah? Malah justru struggle secara ekonomi, belum lagi secara populasi. Kasihan menurut saya, negara ini harus menerima misionaris. Bapak Ibu, saya ingatkan sesuatu. Jangan seperti om yang beritahu saya 30 tahun yang lalu. Time is money. I have no time. Daud itu selalu luangkan waktu untuk pulang. Go back to the feet of Christ. Kembali ke perkara rohani. Kembali ke kaki Tuhan, kembali ke firman, renungkan. Jangan bilang gak punya waktu. Gak punya waktu untuk ministry pelayanan, gak punya waktu untuk CG, gak punya waktu untuk ini. Wah ngapain, waktu adalah uang. No, jangan salah. Tuhan hanya menguji Anda, hidup ini hanyalah ujian. Kalau kita menyisihkan waktu, Tuhan tidak suruh kita berikan segenap waktu kita. Tapi kalau kita bisa seimbang memberikan waktu untuk kepentingan kerajaan Tuhan, niscaya pastilah jalurmu akan beda. Buktinya Tuhan memilih Daud bukan si Eliab. Tuhan mengurapi Daud bukan si Eliab.
Urapan Allah, roh Allah itu ada di atas Daud, bukan di atas Eliab, Abinadab, dan Shema. Padahal Shema, Abinadab semua itu baret merah. Juga bukan berarti kita berdoa doang, gak bekerja. Tesalonika penyeimbangnya, netralisir tuh. Kalau sana hanya mau berdoa gak bekerja, jangan makan, kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika. Tapi saya ingatkan, worship is not a waste of time. Ke gereja ibadah bukan a waste of time. Saya anggap serius. Tiap kali kita kumpul seperti ini, kita maksimalkan 1 jam, 45 menit, 2 jam, kita maksimalkan. Isinya itu tidak tele-tele, tak dari greeter. Jangan telat, jangan terlambat. Datang itu hanya waktunya segitu. Pastikan every minute counts. Greeter mulai menyapa jemaat itu sudah mulai ibadah. Itu persiapan hati saudara. It's never a waste of time, tidak pernah buang-buang waktu. Saat teduh pribadi tidak pernah buang waktu. Apapun profesimu. Percaya gak percaya? Pendeta gak tentu doa loh. Gak tentu loh. Saya sekolah Alkitab, sekolah teologi, zaman dulu ada riset. Waktu itu ada riset by Barna dan sebagainya. Itu kami pelajari kan di sekolah. Bukan hanya Alkitab, kita pelajari riset-riset yang terjadi. Ternyata di Amerika Utara, North America, benua Amerika Utara, tidak termasuk Amerika Selatan, termasuk Brasil, Argentina. Itu kan terjadi kebangunan rohani. Amerika Utara, Amerika, Kanada. Itu rata-rata melalui survei itu pendeta di sana, saya harap berubah. Saya percaya sudah berubah lah hari ini ya. Pendeta di sana, lokal maksudnya. Itu berdoa rata-rata 5 menit, 7 menit sehari. Enggak tentu, sungguhan enggak tentu. Jadi kita bisa menjadi pengusaha, tapi rajin berdoa. Selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud itu udah kerjanya di istana, tapi weekend dia selalu pulang, tanggalkan jubah kebanggaannya, lalu dia pakai baju pengembalaannya, melayani secara sederhana. CG, gak peduli profesi Anda. Tiap minggu selalu ada hari, bukan weekend, kalau CG itu weekday. CG itu hari biasa di tengah-tengah minggu. Anda menanggalkan jubah tentara Anda, kalau di sini ada aparat, menanggalkan jubah PNS Anda, pegawai negeri, atau pengusaha, atau ibu rumah tangga, selalu melulu tentang suamimu dan anak-anakmu itu kau tanggalkan, hari CG itu. Selalu pulang, padahal CG kan pergi ya, kecuali kalau diadakan di rumahmu. Selalu pulang itu selalu go back ke Tuhan dan perkara-perkara Tuhan. Benteng-bentengannya itu ke situ, balik lagi ke situ. Selalu pulang daripada Saul, daripada duniamu, selalu pulang untuk menggembalakan domba-dombanya ayahmu di sorga. Selalu balik ke sana. Daud itu every week, tiap minggu selalu kembali dari Saul, dari istana, untuk menggembalakan domba ayahnya Isai. Anda dan saya juga diberi kesempatan weekday maupun weekend, tengah minggu untuk pengembalaan. Weekend akhir pekan adalah untuk celebration atau perayaan. CG-CG kumpul di ibadah. Connecting time di sini sama-sama kita kebaktian. Kalau yang satu itu pulang untuk menggembalakan, dan hari Minggu seperti ini, Anda pulang atau kembali welcome home di gereja untuk di-charge. Amin Bapak Ibu Saudara. Di gereja ini saya bersyukur. Saya tidak menggembalakan jemaat sendirian. Anda semuanya CGL ke atas turut menggembalakan. Tahukah seorang CGL itu seorang gembala mini? Sorry ya kalau saya ngomong gini itu bukan merendahkan, itu justru mengeluhkan. Anda juga seorang gembala loh dalam skalanya itu sekalipun bukan pendeta. 10 yang di bawahmu, 14, 7 orang. Mungkin baru belah, sisa 5. Saya tidak gembalakan sendirian. Di gereja ini ada Daud-Daud lain yang turut mengembalakan. Bedanya hanyalah kami menjadi supervisi. Kami yang menjadi visionarisnya. Kami yang ingin impartasikan visi-visi Tuhan. Kami punya otoritas rohani lebih. Tapi fungsinya kita sama. Setiap CGL itu turut mengembalakan domba-dombanya. Kita ini orang yang selalu kembali untuk mengembalakan domba-dombanya Bapa di sorga loh. Domba-dombanya Yesus. Saya sebenarnya pada waktu pulang ke Indonesia tahun 98 waktu kerusuhan itu saya pulang. Saya pulang atas kehendak saya. Kehendak Tuhan tentunya. Saya sudah berdoa, saya pulang itu bukan karena terpaksa, saya sudah di luar negeri kok.
Saya pulang tuh lawan arus 98, kalau Anda sudah ada di luar, Anda akan kembali bulan Mei. Saya terbangnya. 14 Mei, 13 Mei kerusuhan, 14 Mei saya terbang. Keluar dari Kanada. Bisakah saya cancel? Bisa, wong di mana-mana beritanya rusuh. Tapi waktu itu saya belum mengerti hati Tuhan penuh. Saya merasa seperti hired hand, seperti tangan yang dipinjam, seperti upahan lah. Saya seperti seorang yang Tuhan kontrak sebentar. Saya tulis di agenda saya tahun 98. Agenda saya masih kecil dulu karena belum sesibuk ini. Agenda saya besar sekarang. Saya tulis di sini. Setelah tugasku selesai, aku mau lagi tinggal di luar negeri. Karena saya tidak tahan debu. Bukan manja ya. Kalau saya pulang ke Indonesia itu selalu sinusitis. Karena di sini itu debunya banyak. Ya mungkin karena tropis. Jadi saya kira begitu. Saya bilang, Tuhan, aku akan pulang untuk menggembalakan dombamu di sini. Kalau belum ada yang mau saya gembalakan karena belum percaya atau waktu itu saya belum menjadi gembala sidang, maka saya cari dulu domba yang tersesat. Mereka pasti mau digembalakan kalau aku temukan. Karena domba kalau ditemukan di jurang, siapapun yang angkat dia ikuti. Oke, saya cari domba yang tersesat. Ya, saya cari domba yang tersesat. Saya tulis di agenda saya. Setelah kelar ini selesai, saya tak tinggal di luar negeri. Dari kecil kan saya tinggalnya di luar negeri. Gak selesai-selesai, 30 tahun kemudian. Gak mari-mari. Pulang terus untuk mengembalakan. Lama-lama saya gak pergi-pergi. Sekarang saya memahami hati Bapak. Saya tahu bahwa semua yang saya bisa nikmati hari ini itu semuanya hanyalah ditambahkan. Tujuan utamaku ada di sini. Sama dengan Anda, tujuan utama Anda, mengapa Anda di sana. Ditempatkan Allah di hidupmu sekarang ini. Really? Bukan demi suksesmu. Sungguhan. Bukan karena dia ingin membahagiakanmu. Bukan. Tapi kita itu mau dipakai Tuhan untuk bisa turut mengembalakan domba-dombanya di akhir zaman. Sungguhan Tuhan itu memakai kita. Tuhan itu ingin memakai kita, sembari memakai kita, Tuhan memberkati kita. Waktu hati kita dipersiapkan untuk jadi berkat, kita pun akan diberkati. Kalau kita nggak diberkati dulu, gimana kita bisa jadi berkat? Saya ngerti sekarang, oh Tuhan, kenapa Daud kau angkat? Hatinya tuh kayak gitu, dia selalu pulang untuk menggembalakan domba ayahnya. Daud itu nggak pernah datang ke satu tempat atau pergi kemana itu untuk dirinya. Dia pergi kemanapun, hadir di mana, selalu dia mikirkan orang lain. Makanya Tuhan itu berkenan sama hati Daud. Makanya dia disebut a man after God's own heart, seorang yang hatinya itu mencari Tuhan dan mencari kepentingan Allah. Saya rindu kita jadi orang Kristen tuh upgrade, nggak jadi orang Kristen yang baby terus. Gak jadi orang Kristen yang selalu sedikit-sedikit kita merengek dan kita ngoek. Dan kita minta disusuin. No. Kita kan jadi orang Kristen yang mengerti kenapa kita ada di dunia. Mengerti kenapa kita ada di hidup kita. Mengapa kita ada di pekerjaan kita hari ini. Kenapa kita di bisnis itu. Kenapa kita di Indonesia. Bagi jemaat yang mendengarkan ini mungkin streaming langsung dari Jerman. GMS Frankfurt. Mengapa Anda ada di Germany. You must know why you're there. Ada satu buku dulu menjadi terkenal namanya Purpose Driven Life. Ya. Itu terkenal banget karena dunia ini memang butuh itu. We often find ourselves having no purpose. Just going through the motions of life. Kita hanya mengikuti aja rodanya hidup ini gak tahu kemana. Tapi di gereja kita harus menemukan kalau gereja purposeless tanpa tujuan, gak menjelaskan tujuan kenapa jemaat ada di sana, maka gereja itu akan tersesat. Kalau gereja tidak bisa menjelaskan tujuan hidup seseorang, maka gereja itu kehilangan keasinannya. Dengan apa diasinkan? Kalau garam itu sudah gak asin, ya dilempar ke tanah. Bapak ibu saudara, saya ingin kita mengerti why, kenapa kita ada di hidup ini. Saya paham sekarang. Karena itu sekarang agenda saya 98 sudah saya museumkan. Saya gak pernah turn to that page, saya coret di sana. Saya pulang. Gak akan pernah pergi lagi sampai mati kalau Tuhan izinkan. Gak akan pernah. Now I understand my life's purpose. Karena dulu saya inginnya just for me. Sinusitis, aku mau happy. Udara lebih bersih. Gimana gini gitu. Mana yang kerasan untuk aku. Pembelaan. Itu ke kanan-kanan juga bisa. Pembelaan, aduh kok jadi sepi CG-nya. It's always about you. It's always about me, right? It's about our happiness. Oh jadi sedikit. Tadinya dari 30 banyaknya asiknya rame-rame. Sekarang dibagi jadi 3. Sekarang masing-masing atau bagi jadi 4, sisa 7. Waduh, gak seru. Gak seru for you, seru bagi Tuhan. Karena berarti ada ruang
untuk domba-domba tersesat menjadi bagian dari domba-domba yang digembalakan. Saya ngerti sekarang. Ketika saya paham poin ini, saya berkata, alright Lord. Saya coret. Saya pulang. Dan saya tidak rencana pergi sampai akhirnya. Karena bagaimana mungkin Tuhan? Aku pulangin kan untuk mengembalakan dombamu. Dan aku bukan gembala upahan. Ini adalah hubungan. No, saya coret. Detik saya coret, itu sungguhan. Sinusitis saya sembuh. Sini Pak, sini debu saya hirup sekarang. Sini Pak, sini sepatumu. Debunya saya tahan. Mungkin baunya tidak. Saya sembuh. Sinusitis saya waktu masih kecil itu dulu saya hampir dioperasi. Karena hidung saya ini bengkok. Anda lihat enggak? Nah, sungguhan. Coba lihat ini. Kalau sampai suatu hari hidung saya lurus berarti saya baru pulang dari Korea. Ini agak bengkoknya loh. Ini loh, coba lihat ini. Ya, ada bengkoknya. Mungkin dulu karena berantem berkelahi gitu ya. Jadi bengkok. Saya nggak tahu lah. Pokoknya kalau saya itu flu, habis lah. Sekali flu sudah pasti antibiotik. Dan kalau flu itu selalu masuk ke sana dan nyimpen di sini sakitnya ini saya mau dijeduk-jedukin sini sama sini. Sinus. Dan saya langganan sinus. Setahun itu mesti 4-5 kali so pasti. Dan kalau saya setiap bulan itu 2 bulan sekali itu sinusitis cukup parah. Sakit sekali sudah rasanya aktivitas buyar semua. Detik saya ngerti itu. Hatiku bukan upahan lagi. Aku paham purpose driven life. Hidupku bertujuan. Oh, aku tuh selalu pulang untuk menggembalakan domba. Memang akhirnya jadi gembala sidang. Menggembalakan domba itu tidak perlu jadi gembala sidang. Anda juga turut menggembalakan. Anda pegang 7 orang. Itu Anda menggembalakan jiwa loh. 1 orang itu harganya Kalvari loh, Yesus mati. Itu yang Anda pegang itu bukan barang mewah. Itu anak mewahnya Tuhan. Sekalipun sekarang masih packagingnya orang berdosa. Itu orang mewahnya. Tuhan tinggal 99 untuk dapatkan 1 orang itu. 1/7-mu itu. Anda turut menggembalakan. Sekarang saya ngerti, detik saya ngerti. I was healed. Sampai sekarang saya gak pernah sinusitis. Sungguhan gak pernah. Jarang malahan flu. Jarang banget. Saya ngerti, oh Tuhan, you heal me so that I could be effective. Supaya saya bisa efektif untuk melayani dombamu. Sama, kita ini sama. Saya itu gak lebih dari Anda. Cuman talentanya beda. Sama purpose-nya. Kita tuh pulang untuk menggembalakan kambing domba Tuhan. Loh kok kambing domba tuh Pastor Philip kok gak cuma domba? Nanti Anda lihat Daud menyerahkan kambing dombanya pagi hari kepada penjaganya karena dia harus pergi bawa roti untuk kakak-kakaknya di medan perang. Gak semua yang kita gembalakan itu domba semua. Percayalah masih ada yang kambing. Dan kalau saya ngomong gini jangan kita itu mikir siapa-siapa, jangan. Kita itu hanya bisa evaluasi diri. Kambing pun perlu digembalakan supaya bisa jadi domba. Nggak semua orang itu mudah, really, people say, orang berkata 1000 orang, kalau Anda memimpin 1000 orang itu berarti Anda punya 1000 masalah, itu sungguhan. Tapi orang biasanya nggak fair, lihat negatifnya, dasar manusia itu selalu pesimis. Tapi juga ada 1000 potensi, 1000 orang punya 1000 teman itu 1000 pusing kepala, betul, tapi punya 1000 kenikmatan juga. Indahnya punya teman baru, indahnya punya saudara seiman, indahnya punya saudara sevisi. Lihat orang kanan kirinya, Anda saudara sevisiku, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya harap Anda nangkep ya. You need to have this purpose. Kalau enggak kita akan lupa. Maka saya curiga loh. Saya sempat sakit tuh saya sembuh itu curiga nih. Boleh kan saya mikir gini. Loh saya tahu Tuhan mengasihi saya. Tapi saya kalau dibanding Tuhan mengasihi saya seorang dengan mengasihi ribuan jemaat GMS ya. Tentunya ribuan jemaat GMS lebih dikasih ya. Jumlahnya lebih banyak. Saya 1 orang 100%, kalau semua ini masing-masing kasih 100% ya. Ribuan persen saya kalah. Jangan-jangan saya juga jadi sehat. Itu juga karena Tuhan mikirkan Anda. Saya ini orang hoki sekali, beruntung sekali. Apa-apa ketemu dini. Mau tahu kenapa? Mungkin karena Tuhan itu ngeman Anda. Saya itu beruntung loh bisa melayani. Karena dalam pelayanan itu ada berkat untuk saya yang saya tidak minta. Ada berkat yang saya tidak bisa cari dan saya tidak usah usahakan. Orang dunia bilang hoki, bukan, itu perkenanan Allah. Perkenanan Allah akibat pelayanan. Because of ministry. Makanya jangan cabut keluar dari sebuah perjanjian pelayanan. Karena itu nanti yang rugi. Bukan ministry itu. Sebab ketika kita keluar, kursi itu akan segera diisi. Tetapi kitanya yang kehilangan sesuatu. Nah, saya percaya church is not membership sebenarnya. Church is covenant. Church is covenant. Saya dulu waktu di church itu covenant. Kan gereja itu bukan hanya rumah Tuhan, rumah ibadah, tapi juga rumah visi. Dulu waktu saya belum pulang Indonesia, saya kan di Kanada, gereja Indonesia kecil bukan GMS nih, kan tempat saya bertobat. Kita habis retreat di Amerika, perbatasan, pulang Sabtu malam. Jadi Minggu ditiadakan ibadahnya, karena semua gereja jemaatnya hanya 30-50 orang. Jadi kalau sudah retreat semua habis sudah.
Akhirnya minggu itu kami drive dari Amerika ke Kanada, kan perbatasan darat. Sampai jam 3:30 itu ibadah biasanya. Tapi karena tidak ada kebaktian, karena semua jemaat lelah kan nyetir 3 hari itu full sesi. 3:30, saya tetap datang tuh ke gereja. Gerejanya waktu itu di sebuah gereja namanya Willingdon Church, itu gereja orang barat. Orang Indonesia dapat hall kecilnya, kita sewa, bahkan dikasih free kadang-kadang. Saya bersyukur ada orang yang murah hati. Saya bahkan tidak pergi ke gereja orang-orang bulenya. Belum zaman streaming nih. Saya datang tuh kosong blong, tidak ada siapa-siapa di hall 2. Saya datang di sana sama teman saya Andrew namanya. Kita berdua sama-sama buka Alkitabnya, bahas soal 3:30. Saya ibadah, tempat di mana biasanya gerejaku beribadah. Di situ visiku bertumbuh. Saya bahkan tidak ke situ. Karena saya nggak ngerti, sama-sama firman saya tahu. Tapi saya bukan sesuatu di mana continue untuk aku untuk bertumbuh. Saya di sana, saya baca Alkitab, saya renungkan, saya buka-buka catatan gembala saya dulu minggu lalu, saya renungkan kembali, makan makanan yang sama, tapi dengan hati yang diperbaharui. You see, when you are committed, waktu kita komitmen kepada a group of people sebagai ladang penggembalaanmu, itu tempat yang kau selalu sebut kau pulang. Dan di tempat itu, imanmu secure, imanmu bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara, mari di tahun 2025 ini, gereja ini berdiri untuk manusia-manusia yang Tuhan panggil. Saya berdoa supaya Anda tidak menjadi manusia yang hanya sekedar dipanggil, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya berdoa supaya Anda menemukan tempat pemilihan Anda. Pelayanan di sini, ini Servolution sedang diadakan. Ayo segera, kalau Anda sudah ber-CG kan sudah qualified. Anda sudah ikut MSJ, My Spiritual Journey, kelas-kelas dasarnya untuk kelengkapan, itu bukan persyaratan saja, tapi kelengkapan. Ayo datengin nanti Servolution itu, Anda lihat pelayanan apa kira-kira yang Anda bisa bantu. Karena bukan hanya masih ada lowongan, masih ada kebutuhan. Dan kalau Anda belum ikut CG, jangan jadi seorang jemaat yang hanya datang pergi. Karena rumah ini bukan hanya rumah ibadah, gereja itu rumah pengembalaan, tempat Anda pulang, seperti Daud. Dan ketika Anda datang ke sini, berikan dirimu tertanam. Ya, aku mau tertanam. Mungkin Anda jangan bosan-bosan untuk mendapatkan seruan seperti ini. Karena itu bagus untuk Anda, ini bagus untuk Anda. Tertanamlah, nanti pergilah ke welcome lounge kalau tidak ada altar call. Nggak usah kita pakai trik gimana caranya menjebak, nggak perlu. Kita punya kaki, kita bisa datang, bisa pergi. Pergi ke welcome lounge nanti. Tadi Pastor Philip ngomong gini, hati saya tergugah. Saya orang baru, saya baru di sini berapa minggu atau mungkin berapa bulan, atau baru aja datang. Saya kepingin bergabung, bukan hanya beribadah, saya ingin bertumbuh di ladang pengembalaan ini. Ini tempat yang nanti bagi saya tempat pulang untuk turut mengembalakan. Mungkin saya belum siapa-siapa, belum apa-apa, saya belum bisa. Saya belum dewasa rohani pula. Tapi saya mau bertumbuh supaya suatu hari saya turut berguna untuk menggembalakan kambing dombanya Tuhan lewat GMS tercinta. Recruit me. Pergi ke welcome lounge. Pasti disambut. Oke, namanya apa, alamatnya gini, nanti kami akan hubungi nomor WA-nya dan sebagainya. Nomor teleponnya kami akan hubungi. Ke welcome lounge. Pasti akan ketemu. Ya, enggak usah diseret ke welcome lounge, pasti ketemu, ya. Nanti kalau Anda lihat di dalam welcome lounge itu, ada wastafelnya, ada toiletnya tempat duduk. Itu bukan welcome lounge, Anda salah masuk, itu toilet. Tapi kalau Anda masuk, ada orang tertawa, tersenyum, hey welcome home, lalu segalanya, lalu mereka ada formulir, segalanya ada kursi, mereka sudah siap untuk sambut Anda. Nah itu betul, ya. Mereka duduk di kursi, bukan di toilet. Haleluya. Amin. Lanjut lagi ya. Ayat yang ke-17. Ayat 16, sorry. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Singkat cerita, Goliat sedang mencemoohkan umat Tuhan. Wah, ngamuk-ngamuk dia. Tapi jangan dengarkan, musuh itu bisa koar-koar, itu ancaman saja. Dia tidak ancaman kosong, dia bisa sungguhan membunuh, tapi Tuhan tidak izinkan. So don't worry, kalau kita hatinya itu pada Kristus, Tuhan tuh sanggup melindungi kita. Ayat 17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seefah, dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka, Saul dan mereka itu, dan semua orang Israel ada di lembah terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lucu ya, Daud gak tersinggung loh. Kakak-kakaknya itu pergi ke medan pertempuran itu, karena dia berasal dari kampung, di dusun itu pasti dia lulukan, kayak orang pergi berperang, wah pahlawan. Daud suruh rantangan. Anda kaget ya, yang datang, yang pergi
untuk berperang, nggak menang. Tapi yang diutus pergi untuk melayani, malah bunuh Goliat. You jangan terkejut. Orang yang ambisius secara pribadi malah tidak ketemu Tuhan dan tidak ada penyertaan. Tapi orang yang berkata, here I am Lord, send me, ini aku utuslah aku mau melayani. Orang itu justru disertai. Daud itu disuruh bawa apa? Macam-macam, saya tidak yakin dia bawa tank-tank tangan. Dia pasti bawa keledai beban. Ambillah untuk kakak-kakakmu, ayat 17, bertih gandum. Gandum seeva itu 36 liter. 36 liter itu ya berapa puluh kilo? Itu kantongan. Itu mungkin pakai bag itu. Jadi Daud ini bawa 36 liter gandum itu, papanya itu murah hati. Orang desa yang suka memberi. Saya nggak yakin itu hanya untuk Daud seorang. 36 liter itu juga untuk bagi-bagi, papanya itu punya satu DNA yang patut ditiru. Makanya Daud juga begitu. Murah hati. Di sana ada anaknya, tapi mungkin lagi gladi resik nih atau lagi latihan. Anaknya itu tim, misalnya tim apa di gereja kita. Papanya itu bawain roti, jangan bawain untuk anaknya doang. Bawain juga untuk anak orang. Adopsi di hatimu. Karena kita ini keluarga seiman. Misalnya kalau saya mau, ini untuk anak kami lagi latihan, ini roti. Pikirkan teman-temannya juga yang lainnya lapar. Jadi sama papanya Daud, lewat Daud, disuruh bawa 36 liter gandum. Lalu roti yang 10 ini bukan roti kecil-kecil, itu bakery sekarang, itu roti gede-gedenya Israel itu loh. Itu kayak satu loyang pizza. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Kalau saya jadi Daud agak protes. Papa itu cuma suruh-suruh. Papa kurang kasih sama aku, kurang perhatian. Sekarang aku disuruh jadi anak rantangan. Tadi barusan gembalakan kambing domba. Iya kalau gembalakan jemaat itu kan jadi publik figur. Ini gembalakan bembek, gembalakan hewan. Daud itu selalu dikasih tugas-tugas rendah. Tugas-tugas di balik layar. Tugas-tugas yang seolah-olah hina. Gak ada gengsinya loh dalam ministry. Daud bahkan dikasih beban berat. Tahu nggak, ministry itu beban, sungguhan. Saya akui tidak sangkali. Dengan Anda terlibat dalam pelayanan di CG contohnya, dengan kalau Anda tidak terlibat, hidup Anda itu freelance, nggak terikat, tentunya saya akui hidup ber-CG itu lebih ada bebannya. Pasti ada tantangannya. Tapi sebanding dengan apa yang nanti kita lihat dalam hidup kita. Kalau kita mau pelayanan di sini usher lah atau apalah PAW whatever itu ada praktisnya, ada latihannya, pasti bayar harga. Daud bayar harga bawa 36 kilo bag gandum di dalamnya, lalu 10 roti, suruh bawa cepat-cepat. Daud kok enggak protes ya? Lah aku kok enggak pernah diorangkan dianggap pupuk bawang, dan baiklah sampaikan keju lagi yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Dia bawa keju berapa banyak, gua nggak tahu. Tapi bukan keju yang kecil-kecil di supermarket itu loh, yang buka sekali hap. Ini keju yang gede-gede, yang kayak orang Eropa itu loh. Atau mungkin keju yang masih gulung-gulung. Disuruh bawa 10. Semua beban kasih si bungsu. Si bungsu harusnya marah. Aku nggak pernah dimanja. Aku nggak pernah dilayani. Nggak pernah ditanya, aku kepingin keju itu blue cheese kayak atau goat cheese. Aku juga nggak pernah ditanyai, kepingin roti nggak? Gandum lah segala. Kenapa aku ini terus-menerus dimanfaatkan? Tapi kaget loh Anda. Ternyata orang yang melayani itu justru dihormati sama Allah. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu pertanda. Lihat ayat 20. Lalu Daud gak merasa, oh aku dapat tugas baru, tugas lama dia singkirkan. Lalu Daud bangun pagi-pagi karena dia dapat tugas baru. Ayat 20, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Singkat cerita, Daud itu dapat tugas baru, dia bangun lebih pagi. Kalau kita tahu kita mau ujian, sedangkan kita masih punya tugas ministry, Daud bukan tipe orang yang akan singkirkan pelayanan karena dia ada kepentingan. Tapi dia bangun lebih pagi. Kalau dia tahu dia harus melakukan ini, sedangkan ini tugasnya dia juga yang selama ini dia kerjakan. Dia bangun pagi-pagi dan ditinggalkannya kambing dombanya. Malam sebelumnya dia mungkin sudah WA. Besok aku harus absen, harus pergi. Jadi dia sudah pikirkan siapa yang nanti menggantikan yang sama bagusnya dengan dia yang bisa menggembalakan kambing dombanya. Sewaktu dia pergi hari itu bawa rantangan papa ke koko-kokonya. Coba lihat ya,
Orang ini melayani itu hati hamba itu sampai notok. Sampai perkara-perkara yang tidak disuruh itu dia tanggung jawab. Orang yang setia dalam perkara kecil diberi Tuhan perkara besar. Orang yang setia dalam perkara sederhana akan semakin kompleks kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia Daud bangun pagi-pagi. Bisa aja aku udah dapat tugas baru, bye-bye. Enggak. Saya pelajari juga pada waktu belum lama lalu. Atau tahun lalu sih puji Tuhan, tahun pergeseran luar biasa yang mengalami shifting dulu itu saya. Ketika dokter berkata langsung harus diangkat operasi. Saya pikir nggak bisa. Saya ditunggu Pak Eri di Surabaya, ada Natalan Kota Madia. Nggak bisa, saya harus khotbah di rooftop yang di streaming ke semua bulan Januari itu. Nggak bisa, saya harus pulang. Saya balik dulu. Bangun pagi-pagi itu berarti Anda atur lagi. Setelah itu baru pergi untuk urusanmu. You see, benar, saya terus terang beritahu, ministry membuat kita kurang bebas. Hari apa? Hari CGA dulu aku bisa jalan-jalan. Iya sih, ada harga yang dibayar. Minggu gini, maunya minggu gini itu ya bagi kami hamba Tuhan gini sudah beda. Hari Minggu waktu saya masih kecil itu masih nonton Elias Pikal. Yang tahu kan masih tahu, kan yang nggak tahu ya sudah. Wah pagi-pagi itu selalu ada tinju yang selalu kalau komentatornya berkata bung gitu. Ya bung, wah bung olahraga. Dulu kan belum zamannya YouTube jadi semuanya itu masih TV. Wah pagi itu banyak show-nya olahraga. Hari Minggu bagi kami seperti ini, juga gak bebas. Udah seharian kita di gereja, ketemu orang dan pelayanan, gak pernah bisa mikirin diri sendiri, mau makan apa, segala yang makan itu terserah. Lu siapin apa di depan, gua makan. Kalau gak ada makanan, apapun yang di atas meja, gua makan. Jadi hati-hati jangan naik ke meja. Minggu lebih gak bebas? Iya. Asyir, loh kami full timer ya, patutlah yang memang kerja di gereja. Bagaimana dengan saudara kita itu? Dia adalah volunteer semuanya. Minggu gini berkorban untuk pengembalaan. Untuk domba-domba Kristus lainnya, emangnya gua saja domba di dalam kerajaan sorga, kan ada orang lain. Daud bangun pagi-pagi. Dia sesuaikan waktu. Dia atur dulu supaya dia bisa lakukan tugas-tugasnya yang lain, tapi supaya tugas pengembalaan tidak terbengkelaikan. Enggak heran Tuhan tuh langsung lihat, ini yang akan menjadi Raja Israel. Bukan itu. Kita lihat ayat 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Ayat 22, udah sampai kan? Wow, ternyata lagi heboh di medan perang. Tapi dia bisa konsentrasi. Tahu nggak, ketika kita mau tahu apakah hati hamba kita itu asli, otentik, atau hanyalah pada saat hidup kita nyaman, itu kelihatan kalau pas kita itu melayani, gangguannya banyak. Heboh gitu loh. Orang lagi perang nih, Goliat lagi ngancam, mereka semua sedang mengambil perlengkapan senjata. Tapi Daud bisa dengan tenang, coba perhatikan ayat 22, menurut saya gesture gerak-gerik tubuhnya ini menunjukkan orang ini kalau melayani itu serius. Saya memperhatikan suatu kelebihan pada diri Daud. Di hatinya tidak ada perkara kecil. Semua perkara kecil adalah perkara besar. Kalau itu milik Tuhan. Kalau itu berkenaan dengan Tuhan. Semuanya. Dia turunkan barang-barangnya. Dan meninggalkannya di tangan penjaga-penjaga barang-barang tentara. Dia pergi ke lokernya dulu. Ambil nomor. Ini untuk kokoh Eliab. Ini untuk kokoh Abinadab. Ini untuk kokoh Shema. Lalu yang ini keju 10 ini untuk pasukan 1000. Kan di bawahnya ada 1000. Ada 10 bendel. 10 keju besar untuk dibagi-bagi. Karena ini juga dairy. Ini juga bisa memberikan asupan protein. Ini silahkan ditaruh dulu. Dapat nomornya dulu. Baru lari lihat ada apa ini rame-rame. Atau dia datang kok buyar semuanya semua ada di depan situ. Dia taruh dulu, ambil nomor dulu satu-satu. My goodness, I admire David. Saya sangat mengagumi dia. Hati hamba itu ternyata tidak careless. Orang yang berkata, aku berhati hamba tapi asal-asalan dengan pelayanan. Menurut saya dia berbohong atau berdusta. Hati hamba itu excellent. Anda mau rekrut staff berikutnya kalau Anda punya perusahaan, cari yang berhati hamba. Aman inventaris Anda.
Makanya itu saya selalu bilang gini, makanya banyak orang-orang itu yang akhirnya jadi berhasil di luar sana itu bermula pelayanan loh. Ditempa di dalam pelayanan. Penyanyi-penyanyi top dunia, sayangnya mereka habis itu setelah terkenal lupa sama Tuhan. Lalu mereka mulai menjual jiwanya kepada dunia. Beberapa orang-orang yang di bidang-bidang tertentu itu di mana mereka mendapatkan value untuk begitu detail, begitu spesifik, khususnya kalau nangani orang, servis khususnya hal-hal yang tidak dititik beratkan, tidak ditekankan karena yang penting kan deal jadi, yang penting pokoknya kita tabikan, kita salaman, langsung dapatkan transaksi. Tapi banyak orang itu memuji orang-orang Kristen yang ditempa dulu di dalam pelayanan, after sale service-nya kayak gini. Gak setelah dapat uang bye-bye, goodbye. Tapi benar-benar orang kan, dan benar-benar menjadi seperti seorang sahabat yang bisa dipercaya. Tidak heran orang Kristen, kalau sungguh-sungguh dalam gereja, di tempat kerjanya, dia akan menerima satu berkat yang namanya, orang kembali berlangganan selalu kembali padamu. Harga toko sebelah mungkin lebih tinggi daripada tokomu, tapi orang tidak keberatan kalau orang bisa percaya Anda. Bapak ibu saudara, saya tunjukkan hati hamba. Orang yang datang melayani, justru bunuh Goliat. Orang yang pergi perang untuk membuktikan diri, supaya demi dapat promosi, Eliab, Syamah, Abinadab, malah gigit jari, tidak bisa bunuh siapa-siapa. Daud ini seperti siapa? Seperti siapa? Seperti Yesus. Yesus datang ke dunia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Naik ke Kalvari, ditertawakan semua orang Farisi. Katanya anak Allah, siapa sangka. Justru dengan jalan bawah melayani, memberi diri kepada orang lain, memberi diri kepada Bapa terlebih dahulu. Yesus hancurkan kepala setan dan mengubahkan dunia. Saya dorong Anda, di tahun ini, jangan abaikan kesempatan untuk bisa melayani. Di dalam gereja bermula di sini, kalau Anda memperoleh kesempatan, ambil itu. Sebab sekali lagi, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika kita melayani, yang Tuhan tidak berikan ketika kita tidak memberi diri. Saya percaya, di tahun berkat internasional ini, lupakan internasionalnya dulu, berkat hidupmu akan bergantung how you serve other people. Bagaimana Anda melayani orang lain. Saya berdoa supaya semua jemaat kita aktif dalam rumah Tuhan. Tidak ada jemaat yang menganggur. Tidak ada jemaat yang hanya memanaskan kursi. Tetapi jemaat yang sungguh-sungguh memberi diri untuk bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Dimulai dengan formal ministry, pelayanan yang formal di dalam gereja. Kita seperti tubuh Kristus, seperti jala yang besar. Kita mau sama-sama mengenapi visi Tuhan atas gereja ini. Saya dorong Anda semuanya, cari sebuah pelayanan di mana Anda bisa salurkan talenta Anda. Bergembiralah bisa melayani Tuhan di sana. God bless you, Jesus loves you.